Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Snani Putri Fadila dengan NIM C1C025059. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, serta Bea Matrai dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI serta Ibu Nyimasdian Maesaro SEMSAK. Kita masuk ke slide pertama, yaitu pengertian pajak pertambahan nilai PPN. Pajak pertambahan nilai PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak BKP dan atau jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean. PPN dipungut pada setiap jalur produksi dan distribusi barang maupun jasa oleh pengusaha kena pajak PKP. Sistem PPN di Indonesia menggunakan metode kredit pajak, credit method, dan metode faktur pajak, invoice method, sehingga pajak telah dibayar saat pembelian dapat dikreditkan terhadap pajak dipungut dalam saat penjualan. Objek pajak PBN. PPN dikenakan atas yang pertama penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha, yang kedua impor BKP, yang ketiga penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha, keempat pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP berwujud oleh PKP. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Dan yang terakhir itu ke-9, penyerahan BKP berupa aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah sebesar 11% sejak 1 April 2022. Selain itu, tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP. Tarif 0% bukan berarti bebas pajak karena pajak masukan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor tetap dapat dikreditkan. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengubah tarif PPN paling rendah 5% dan paling tinggi 15% sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan PPN. Cara menghitung PPN menggunakan rumus PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak PPN. Dasar pengenaan pajak DPP merupakan nilai jual barang atau jasa yang dikenakan pajak, sedangkan tarif pajak yang digunakan saat ini adalah sebesar 11%. Kita masuk ke mekanisme PPN. Mekanisme pengenaan PPN dilakukan melalui sistem pajak masukan dan pajak keluaran. Pada saat pembelian BKP atau JKP, PKP akan membayar PPN yang disebut pajak masukan. Sedangkan pada saat menjual BKP atau JKP, PKP akan memungut PPN yang disebut pajak keluaran. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Pelaporan PPN dilakukan setiap masa pajak melalui SPT masa PPN. Termasuk ke pengertian pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) adalah pajak tambahan selain PPN yang dikenakan atas penyerahan atau impor barang kena pajak BKP yang tergolong mewah. Pengenaan PPNBM bertujuan untuk menciptakan keadilan pajak, mengendalikan pola konsumtif barang mewah, melindungi produsen kecil atau tradisional, serta meningkatkan penerimaan negara. Barang dikategorikan sebagai BKP tergolong mewah apabila yang pertama, bukan merupakan kebutuhan pokok, yang kedua, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, yang ketiga, umumnya digunakan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan yang keempat, digunakan untuk menunjukkan status sosial. PPNBM dikenakan atas yang pertama, penyerahan BKP tergolong mewah oleh pengusaha di dalam daerah pabean, yang kedua, impor BKP tergolong mewah. PPNBM hanya dibungut satu kali, yaitu saat penyerahan atau impor barang mewah. Tarif PPNBM. Tarif PPNBM ditetapkan dalam beberapa kelompok dengan tarif paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Ketentuan mengenai kelompok dan jenis barang mewah yang dikenakan PPNBM diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Perhitungan PPNBM menggunakan rumus PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak PPNBM. Pengertian pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. PBB termasuk pajak kebendaan karena besarnya pajak ditentukan berdasarkan keadaan objek pajaknya. Subjek PBB. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi
dan bangunan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Subjek pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan disebut wajib pajak. Dalam keadaan tertentu, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila objek pajak belum jelas diketahui pemilik atau pihak yang bertanggung jawab. Kita masuk ke objek pajak. Objek pajak dalam PBB meliputi bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilakukan secara tetap pada tanah atau perairan. Klasifikasi bumi ditentukan berdasarkan letak, peruntukan, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan. Sementara klasifikasi bangunan ditentukan berdasarkan bahan yang digunakan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan. Bukan objek PBB. Objek yang tidak dikenakan PBB antara lain tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, museum, kuburan, hutan lindung, tanah negara yang belum dibebanin hak, serta objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan organisasi internasional. Dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan terdiri atas NJOP, NJKP, NJOP-TKP, dan tarif pajak. NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar. NJKP merupakan dasar perhitungan pajak yang diperoleh dari presentasi tertentu atas NJOP. NJOP-TKP adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Adapun tarif PBB ditetapkan sebesar 0,5%. Perhitungan PBB. Perhitungan pajak bumi dan bangunan menggunakan rumus PBB sama dengan tarif pajak dikali NJKP atau PBB sama dengan 0,5% dikali dalam kurung presentasi NJKP dikali dalam kurung NJOP dikurang NJOP TKP dalam tutup kurung. Pengertian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan akibat adanya perbuatan atau peristiwa hukum. Hak tersebut meliputi hak atas tanah beserta bangunan di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum BPHTB. Dasar hukum BPHTB diatur dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek BPHTB. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang terjadi karena jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, hadiah, lelang, penggabungan usaha, pemekaran usaha, serta pemberian hak baru atas tanah. Bukan objek BPHTB. Objek yang tidak dikenakan BPHTB meliputi perolehan hak oleh perwakilan diplomatik negara untuk kepentingan umum, organisasi internasional tertentu, wakaf, kepentingan ibadah, serta perolehan hak tanpa perubahan nama. Dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak NPOP yang ditentukan berdasarkan harga transaksi, nilai pasar, harga lelang, atau NJOP apabila nilai perolehan tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP. Perhitungan BPHTB. Perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menggunakan rumus BPHTB sama dengan dalam kurung NPOP dikurang NPOP TKP tutup kurung dikali tarif pajak. Tarif BPHTB. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% sesuai peraturan daerah. Masuk ke pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Nah, dokumen adalah sesuatu yang dituliskan atau ditulis dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti. Tanda tangan meliputi tanda tangan biasa, tanda tangan elektronik, cap teraan, cap jempol, atau tanda lainnya. Materai adalah label atau carik yang memiliki ciri dan unsur pengaman sebagai bukti pelunasan bea materai. Pihak yang terutang adalah pihak yang dikenakan bea materai dan wajib membayar bea materai. Pemateraian kemudian adalah pemateraian yang memerlukan pengesahan penjabatan tertentu. Dan yang terakhir itu menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.
Dasar hukum dan tujuan bea materai. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/03/2021 tentang pembayaran bea materai. Ciri umum dan ciri khusus pada materai tempel, kode unik dan keterangan tertentu. Ciri umum dan ciri khusus pada materai elektronik serta penentuan keabsahan materai. Tujuan pengaturan bea materai, yang pertama mengoptimalkan penerimaan negara, yang kedua memberikan kepastian hukum, yang ketiga menyesuaikan kebutuhan masyarakat, yang keempat menerapkan pengenaan bea materai secara lebih adil, dan yang terakhir itu menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu cara pelunasan bea materai. Cara pertama yaitu materai tempel, materai elektronik, materai dalam bentuk lain, dan surat setoran pajak. Yang kedua, tarif bea materai. Bea materai dikenakan dengan tarif tetap sebesar 10.000 untuk setiap dokumen. Prinsip pengenaan bea materai, yang pertama bea materai dikenakan atas dokumen, yang kedua satu dokumen hanya terutang satu bea materai, yang ketiga rangkap atau salinan yang diikut ditandatangani dikenakan bea materai sama dengan aslinya. Kita masuk ke dokumen yang dikenakan bea materai. Yang pertama itu surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, dan surat sejenis. Yang kedua akta notaris beserta grose, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga akta pejabat pembuatan akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima dokumen transaksi surat berharga termasuk kontrak berjangka. Yang keenam dokumen lelang, dan yang terakhir itu dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta. Dokumen yang tidak dikenakan bea materai, yang pertama surat penyimpanan dan pengiriman barang, yang kedua ijazah, yang ketiga tanda terima gaji, pensiun, dan tunjangan, yang keempat dokumen tabungan atau simpanan bank, yang kelima surat gadai, dan yang terakhir itu dokumen Bank Indonesia tertentu. Saat terutang bea materai. Bea materai terutang pada saat yang pertama dokumen dibubuhi tanda tangan, yang kedua dokumen selesai dibuat, yang ketiga dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen dibuat, yang keempat dokumen diajukan ke pengadilan, yang kelima dokumen luar negeri digunakan di Indonesia. Pihak yang terutang bea materai. Yang pertama dokumen sepihak yaitu pihak penerimaan dokumen, yang kedua dokumen dua pihak atau lebih masing-masing pihak atas dokumen yang diterima, yang ketiga surat berharga pihak yang menerbitkan, yang keempat dokumen pengadilan pihak yang mengajukan dokumen, dan yang terakhir itu dokumen luar negeri yang digunakan di Indonesia itu pihak yang menerima manfaat dokumen. Cara penggunaan bea materai. Yang pertama ada materai tempel, dibubuhkan untuk pada dokumen, tanda tangan mengenai sebagian materai dan sebagian kertas, dan terakhir itu dicantumkan tanggal penandatanganannya. Yang kedua itu ada materai elektronik, itu dibubuhkan melalui sistem materai elektronik, memiliki kode unik 22 digit nomor seri. Yang terakhir itu membuat lambang Garuda Pancasila, tulisan materai elektronik, dan nominal tarifnya. Dan yang ketiga itu materai dalam bentuk lain meliputi materai teraan, materai komputerisasi, dan materai percetakan. Pemateraian kemudian dilakukan terhadap satu dokumen yang bea materainya belum atau kurang dibayar. Yang kedua dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pembayaran melalui pemateraian kemudian dapat dilakukan oleh pihak yang terutang maupun pemegang dokumen. Kesimpulannya, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pelayanan publik. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak dan bea, yaitu PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan bea materai. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, sedangkan PPNBM dikenakan pada barang mewah untuk menciptakan keadilan atau mengendalikan konsumsi. PBB dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, sementara BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea materai dikenakan pada dokumen tertentu yang memiliki kekuatan hukum, pemahaman tentang pajak, dan bea penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi mendukung pembangunan negara. Sekian presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.